Ya. Yang bisa jadi pelajaran lah buat kita. Di dalam satu riwayat ada seorang sahabat ingin mengadu tentang kejelekan istrinya. Karena nyerocosnya, karena bawelnya, karena cerewetnya, atau lebih dikenal karena galaknya. Ya. Dan dia ingin mengadukan itu kepada Amirul Mukminin, Sayyidina Umar ibn Khattab. Supaya ada petunjuk, supaya ada jawaban, supaya tidak salah dalam mengambil keputusan. Tibalah di depan pintu rumah, ternyata orang ini mendengar Sayyidina Umar dalam keadaan diam, tapi sang istri terus bahasa Betawinya nyerocos. Ya. Ya, menyampaikan sesuatu yang didengarnya tuh mungkin, wah kayaknya lagi dimarahin nih, lagi diomelin. Tiba-tiba ingin berbalik, terdengar langkah. Sayyidina Umar keluar. Ditanya, ada apa gerangan? Ya awalnya saya pengen ngadu sih tentang keadaan istri saya. Tapi melihat kondisi engkau, ya akhirnya saya urungkan untuk saya mengadu kepadamu. Idza kana hadzal hal Amirul Mukminin fa kaifa hali. Kalau keadaan Amirul Mukminin aja begini, terus saya kemudian harus mengadukan dan bermanja-manja untuk mencari jawaban sebagai bentuk rasa ingin memutuskan perkara. Kalau bisa diapain nih bini? Harusnya saya malu. Bagaimana keadaan saya yang bukan Amirul Mukminin? Amirul Mukminin kan Sayyidina Umar nih, wah orang yang disegani, ditakuti, bahkan setan pun kalau sudah berhadapan dengan Sayyidina Umar, dia akan mencari jalan yang lain. Mau jalan terus dilihat situ ada Sayyidina Umar. Dia minggir itu, dia bergeser itu. Tapi melihat keadaan ini fakai fahali. Kalau Sayyidina Umar yang begini saja diam menghadapi istrinya, apalagi saya. Ya. Nah kemudian Sayyidina Umar menjawab, bagaimana tidak aku diam. Aku sudah dalam keadaan tentram dan aman. Sebab pelayanannya membuat aku selamat dari perkara yang haram. Biarlah ketika ditanya, apa sikapku wahai Sayyidina Umar? Apakah aku harus ikut seperti apa yang kau lakukan? Iya. Karena marahnya seorang istri itu tidak akan lama. Ya. Diam saja, dengarkan. Paling berapa menit sih kalau istri ngomel? Yang lama tuh kan ngulangnya. Iya, ngungkitnya. Ngungkit ya. 5 menit dia berhenti, sejam lagi dia ulang lagi tuh. 2 jam dia ulang lagi, itu doang. Tapi insya Allah tidak ada istri ngomel sampai meninggal. Ya. Aduh gak kuat lagi nih gue jantungan nih. Ngomel sampai meninggal. Udah tungguin aja 5 menit 10 menit selesai. Apa susahnya mendengarkan sementara dia punya kebaikan menyelamatkan kita dari perkara yang haram. Maka ada nasihat dari ulama. Saat engkau lemah di hadapan istrimu dengan engkau diam saat marah, kan kau terlihat lemah. Maka kau tunjukkan di satu tempat bahwa engkau gagah menghadapinya. Gimana cara menunjukkan? Rahasia, maksudnya kita kasih tahu. Kan di tempat yang sepi, cuman berdua. Saat itu engkau harus tampil gagah di hadapan dia. Sampai dia berpikir, semarah-marahnya istri, dia nggak mau kehilangan. Kenapa? Sulit mencari pria gagah seperti ini. Iya. Artinya si istri akan akan ada pemikiran, ini laki-laki gagah kuat begini, belum tentu semua laki-laki loh. Ya. Dan laki-laki gagah ini kalau saya tinggalkan, Ya. akan ada banyak perempuan loh yang ingin mengambilnya. Ya. Jadi sekalipun marah ini istri, dia bukan karena benci, tapi hanya ingin melampiaskan perasaannya saja, dan itu sesaat. Ya. Oke, baik, ini ada pertanyaan dari Instagram dari Farah Mei. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Jika suami melakukan kesalahan dan sebagai istri kita marah kemudian diemin suami, apa wajar Ustadz? Dan adakah batas waktu dalam Islam jika istri marah kepada suaminya? Ya, mungkin boleh dibilang di sini bukan berarti marah karena dendam, karena benci, tapi lebih memilih mengalah ya. Kalau gua ladenin, ntar makin kencang. Tambah ribut. Ya. Tambah ribut. Kalau nanti gua sautin, dia ngerasa bahwa gua membantah. Ya. Jadi diam di sini ambil niat bahwa untuk meredam, Ya. bukan untuk mendendam. Oh lu marah-marah, gue diemin, gue cuekin, lu minta gak akan gue kasih, pasti gak akan gue berikan. Tidak sampai ke ranah itu, tapi lebih kayak meredam untuk ya jangan sampai api yang sudah bergelora, bergejolak, terus kita tambah dengan bensin. Akhirnya makin menyala dan makin membesar sampai menghancurkan. Maka kalau pilihannya lah diam untuk meredam, tidak apa-apa. Tapi kalau diam untuk mendendam, ini yang tidak boleh. Kenapa? Karena gimana juga suami punya hak.
istri punya kewajiban. Pun begitu sebaliknya. Soal marah, ngambek, sebel, nggak ada yang lepas dari perkara ini. Semua pasti pernah merasakan. Ya.